Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh pemberitaan firman yang dibawakan oleh Pendeta Edi Liverda MSc Theol, liturgos oleh Saudari Alfrinda Klaranihin, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Immanuel Leonard, dan pemusik oleh tim musik GKI DKI Jakarta. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Paskatu Hadinata yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang akan dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari, sama-sama kita dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe di channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Pahari Samandiai. Salam damai kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai serta setiap langkah dan pelayanan kita. Hari ini, bersama seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam ibadah sukacita dan berdiri bersama kita angkat pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin, amin, amin. Sebelum kita memasuki doa syukur dan pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Segala Perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat yang sudah Kau berikan pada kami sampai saat ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin mengaku kesalahan dan dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami minta ampun Tuhan, kiranya Engkau bisa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah serta petunjuk hidup baru.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru untuk kita pada hari ini terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dengan judul lagu Yesus yang Kupercaya. yang menuntun hidupku.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini 15 Agustus 2021, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dan hari ini berhubungan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan pada tanggal 17 Agustus nanti. Yaitu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dengan judul Kemerdekaan Kristen. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan karena kami boleh kembali beribadah walaupun masih berada di rumah kami masing-masing. Dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dan pelita bagi hidup kami, terutama sekali ketika kami akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun pada tahun ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh menikmati kemerdekaan itu, mensyukurinya. Dan kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya bersama. Biar Roh Kudus menaungi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemerdekaan Kristen, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari atau 2 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2021, sebagai bangsa Indonesia kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Ada 2 prinsip dasar ketika kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama bahwa kita telah merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang kedua adalah seharusnya sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai hari ini, sampai saat ini kita merayakannya, bahwa tidak ada hari yang tidak merdeka yang dialami oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya banyak hal yang membuat kita merasa masih belum merdeka. Seperti situasi yang kita hadapi, mungkin kita ditekan untuk melakukan ini dan itu, bekerja berdasarkan perintah, suasana hati ditakut-takuti oleh bayang-bayang hukum dan kekuasaan yang lebih tinggi. Kita beribadah masih diawasi atau bahkan di sana-sini kekerasan masih nampak. Dan gereja masih ada yang ditutup, mungkin juga masih ada yang dibakar. Suasana-suasana seperti itu masih kita alami sebagai anak bangsa ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan segera melihat teks kita di dalam Galatia ini. Sehingga kita bisa memahami teks ini dan merefleksikannya bersama ketika kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun pada tahun ini. Jemaat Galatia juga berhadapan dengan situasi yang sulit. Sebagai jemaat non-Yahudi, mereka terutama dipengaruhi oleh ajaran baru. Dan itu tentu saja mempengaruhi tindakan dan perilaku kehidupan mereka. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang pernah digembalakan oleh Rasul Paulus. Dan ternyata muncul ajaran baru yang menekankan tentang sunat.
Sunat, Bapak Ibu, pada mulanya adalah sebuah peristiwa biasa yang dilakukan oleh banyak suku di timur dekat kuno. Dan sunat pertama kali dihubungkan di dalam Alkitab dan dikaitkan dengan janji Allah dengan Abraham, yaitu Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 diperlihatkan di sana. Bahkan laki-laki bukan Yahudi yang ingin menjadi bagian dari bangsa Israel harus disunat. Dan itu diperlihatkan di dalam Kejadian 34 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Akhirnya sunat lalu menjadi syarat dan masuk dalam hukum Taurat. Praktik sunat ini akhirnya masuk dalam ajaran kekristenan, terutama sekali oleh sekelompok pengajar yang sempat disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini. Tidak heran praktik sunat ini lalu menimbulkan perdebatan, menimbulkan perpecahan di kalangan jemaat perdana ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada dua kelompok yang saling bertentangan di dalam jemaat Galatia, yang pada akhirnya mereka dan kita akan sampai kepada pemahaman teologi Rasul Paulus tentang kemerdekaan Kristen. Kelompok yang pertama berpendapat setiap pengikut Kristus yang bukan orang Yahudi harus menaati semua hukum Taurat dan melakukan praktik ritualnya yang terdapat dalam Taurat, termasuk sunat. Dan itu diperlihatkan dalam Kisah 11 ayat 1 ayat 2, Kisah 21 ayat 17 ayat 24 juga diperlihatkan di sana. Itu kelompok yang pertama, Bapak Ibu. Dan kelompok yang kedua dan di dalamnya termasuk Rasul Paulus sendiri berpendapat bahwa tidak menerima bahwa orang Kristen bukan Yahudi harus disunat agar dapat diterima oleh Allah. Hal ini Paulus tegaskan tentu bukan hanya sekedar membela kerasulannya atau sekedar tersinggung karena jemaat ini pernah ia gembalakan. Tidak. Namun lebih dari itu, yaitu agar kekristenan tidak dianggap sebagai mazhab Yahudi atau cabang keagamaan Yahudi. Dan yang kemudian mau ditekankan oleh Rasul Paulus yaitu bahwa orang Kristen hendaknya hidup sebagai ciptaan baru yang berdiri di atas iman kepada Kristus Yesus. Dalam konteks sebagai ciptaan baru ini, umat Kristen telah dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Oleh sebab itu orang Kristen hidup di dalam kemerdekaannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dalam beberapa hal. Yaitu yang pertama, tidak perlu memperhambakan diri pada Taurat. Sebab kalau terikat dengan sunat dan akan membatasi anugerah Allah itu sendiri. Sebab sesungguhnya tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat. Atau justru hidup dalam kemunafikan dan ketidakbenaran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen sebenarnya telah merdeka. Dan kemerdekaan itu diperoleh di dalam Kristus sendiri. Bagaimana hidup orang yang telah merdeka? Di sini berarti iman kepada Kristus itu telah mengubah mentalitas dan cara pandang sekaligus cara hidup orang Kristen itu sendiri. Oleh sebab itu, mentalitasnya adalah bukan takut terhadap dosa, tetapi merdeka terhadap dosa. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, "Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa membayangkan kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah seperti seekor ikan
ia merdeka hidup di dalam air, tetapi ia harus terikat kepada air itu. Begitu juga kita, bahwa kita telah merdeka menikmati atau merayakan kehidupan ini dalam Kristus. Tetapi kehidupan kita harus terikat kepada Kristus yang telah memerdekakan kita itu. Dan itu Bapak Ibu harus mempengaruhi seluruh kehidupan kita, pekerjaan dan pelayanan kita dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jadi apa sebenarnya yang menjadi alat kontrol kita sehingga kita mampu melakukan keputusan tersebut, sehingga kita betul-betul bisa mengisi kemerdekaan dan menjalankan kemerdekaan itu? Paling sedikit ada dua, Bapak Ibu, yang saya mau perlihatkan kepada kita sebagai alat kontrol bagi kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kemerdekaan. Dan sebagai orang Kristen, kita juga bisa ambil bagian dalam mensyukuri dan mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Yang pertama yang mengontrol kita adalah kepekaan dalam melayani. Dan dasar dari kepekaan itu adalah kasih. Itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dalam kasih itu ada kerelaan, ada ketulusan, ada keberanian, ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan dan pertahankan, Bapak Ibu. Nilai-nilai itu yang membuat kita pada akhirnya akan mampu menjadi batu pijakan dan bukan menjadi batu sandungan. Nah, nilai-nilai itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang harusnya menjadi alat kontrol dalam kita bekerja. Sehingga semuanya itu berdasarkan karena kasih Allah itu. Allah telah mengasihi kita. Dan dengan kasih itulah Bapak Ibu kita bisa menjadi alat kontrol dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang mengontrol kita adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Itu yang mengontrol kehidupan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau hukum atau peraturan yang mengontrol pekerjaan kita, mengontrol pelayanan kita, maka sesungguhnya hukum itu terbatas adanya. Selalu ada celah untuk berbuat dosa. Jadi saya bukan mau mengajak Bapak Ibu untuk melanggar hukum, tidak. Tetapi saya ingin mengajak kita melampaui hukum itu sendiri. Sebab hukum itu terbatas, misalnya hukum Taurat. Terbatas adanya, tetapi jika kita berdasarkan iman kita kepada Kristus, kita melaksanakan tugas dan pelayanan kita, maka sesungguhnya iman itulah yang mengontrol kehidupan kita dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, biarlah firman ini menguatkan kita bahwa sesungguhnya kita telah merdeka dalam Kristus, dan kita harus berbuat sesuatu yang baik, yang bertanggung jawab, yang benar karena kasih Allah dan iman kita kepada Kristus Yesus, sehingga kita bisa berarti, berdampak, dan berguna bagi bangsa ini. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan juga memberkati rakyat Indonesia, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur karena kami walaupun masih dari rumah masing-masing bisa beribadah pada hari ini. Dan kami sangat bersyukur karena sebagai bangsa kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun di tahun ini.
Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami telah merdeka dalam Kristus, dan kemerdekaan itu yang membuat kami tidak lagi dalam dosa, tetapi justru hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan terus-menerus mengutus kami semua untuk menunjukkan kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa untuk warga Jemaat GKI DKI Jakarta bersama Jemaat GKI dimanapun berada, dalam banyak pekerjaan dan profesi yang ditekuni. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai mereka dan kami semua menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi alat Tuhan yang berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bangsa kami sedang menghadapi kesulitan ya Tuhan, terutama karena wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah diberikan hikmat dan akal budi, sehingga boleh bersama-sama dengan masyarakat Indonesia bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Vaksinasi yang boleh dilaksanakan secara nasional kiranya berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, apakah mereka di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka ya Tuhan. Dan dalam keadaan sakit sekalipun, kasih karunia Tuhan boleh kami rasakan. Sakit, penyakit dan apapun tantangan hidup yang kami hadapi tetap memungkinkan kami menjadi alat atau menjadi saksi iman-Mu ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam perbuatan maupun dalam kesaksian iman kami sendiri. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, dan meneguhkan mereka dalam iman dan pengharapan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun dalam minggu-minggu ini, entah ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Biarlah mereka boleh merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesederhanaan, dan biarlah sukacita itu boleh mereka rasakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, para pemuda-pemudi dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah mereka dan kami semua boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan seperti ini, kami boleh melayani bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan pasti memberi jalan sehingga pelayanan terus berjalan dengan baik ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu dalam banyak profesi dan pekerjaan yang mereka tekuni. Biarlah semua pekerjaan itu ditekuni, dilakoni dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami percaya lewat pekerjaan itu berkat Tuhan dinyatakan, dan jemaat-Mu kami semua boleh mengaktualisasi diri kami lewat pekerjaan itu, boleh berguna bagi bangsa dan negara ini dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam usia-usia pertumbuhan, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan, dan roh hikmat akal budi kiranya dianugerahkan kepada setiap orang tua agar boleh mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri minggu ini dan kami akan segera memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi yang kami tahu pasti bahwa kami tidak ditinggalkan sendirian ya Tuhan. Tetapi kami selalu dijaga, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarlah nas pengantar dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dan sekarang kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan yang akan kami berikan nanti Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Kutau Kan Hari Esok. Bukan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini, kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, merdeka! Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran